Ya Bu, Amin Yesus. dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Pegang janjinya bahwa tak tergoyahkan apapun badai yang menerpa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingatlah bahwa Yesus tetap terus menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kita naikkan pujian kembali dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Yang sore hari ini, saya percaya ini bukan suatu kita, tapi rencana Allah untuk kami semakin dekat melekat pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa hadir Tuhan dalam kami. Karena Engkau berkata, 2, 3, soal saat Kau ada di kami ini Bapa. Kau lihat hati kami yang sungguh datang pada Tuhan. Kau lihat hati kami yang rindu akan Engkau, Allah. Rindu jamaah-Mu Tuhan, rindu kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya di kali kebuka hati pada Engkau, Tuhan akan jamah kami. Kami percaya kami yang dalam sakit Kau sembuhkan, dengan masalah Engkau berikan perubahan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, karena Engkau ada bagi kami saat ini Bapa. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Pak Allah, Tuhan kami, Allah mengasih. Terima kasih buat supaya hati tempat ini. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati ketua kami yang Desi Pendeta Lukis. Kau berkati yang ketua tempat ini Bapak, memberikan kami tempat ini untuk ibadah, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami percaya seperti halnya
Tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Rumah itu diberkati. Tabut Allah tempat ini diberkati Tuhan. Diberkati kami semua Allah. Karena hadirat Allah baik kami semua. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami dan firman-Mu. Kuduskan, cucikan kami Bapak. Kuduskan tempat ini. Mari Bapak bicara baik kami. Karena anak-anak-Mu sudah siap dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan dulu saudara. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih luar biasa. Ya, musiknya, ya, kejar-kejaran. Haleluya. Luar biasa. Di musik di sini bukan kejar apa. Oh, sana kejar di musik, di sini musik kejar-kejar. Tapi enjoy juga. Daripada ada musik, daripada ada daripada. Mendingan daripada. Seru ya. Ya, terima kasih buat Ketua MDC Pendeta Lubis, luar biasa, Immanuel Emeneso Lubis. Tahu nggak? Kemarin 1 bulan lalu saya udah sampaikan sih. Mamanya ini beliau ketua saya sekarang nih. Mamanya beliau itu, saya kan mantan ketua pemuda waktu itu, Mas Aron ya. Iya, ketua. Mamanya anak buah saya. Tanya aja. Saya anak-anaknya, gua anak buahnya, bayangin, kamu bisa balik itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa saya senang dengan kesemangat beliau ya, bagaimana sungguh-sungguhannya luar biasa emang. Saya yakin tadi apa yang saya sampaikan benar. Beliau orang baik kan, saya setuju banget kalau kita kenal orang baik. Kalau nggak baik, saya mana mau gabung sini. Bahkan dengan segudang pengalaman, anugerah Tuhan saya dari zaman pelayanan, ya kan? Oleh ya Tuhan sombong sih segudang pelayanan kan saya juga segudang pelayanan pengalaman mau bergabung karena kelihatan baik soalnya. Terima kasih Pak Ketua buat konten diberikannya Pemoni, terima kasih ya, luar biasa. Awalnya begini nih, ketua kan kebagian sana, melayani di tempat kami kan Pemoni. Supaya dikasih yang melihat tempat saya, atau kekasihan, udah pantang pindah deh. Bahkan kasihan tempatnya begini, udah pantang pindah deh, tempat saya. Kalau saya kan di mana aja, khotbah kan semangat aja. Mau di mana kek, mau di pinggir jalan kek, nggak masalah buat saya kan. Tapi nggak layak katanya pindah. Luar biasa. Kita boleh ibadah sini dengan luar biasa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Ketua. Ketua saya nih gini-gini nih. Para muda, firman Tuhan Paulus kata Paulus, walaupun engkau muda, jangan buat orang melihat kau remeh, rendah, ya kan? Tapi semangat kan, luar biasa pakai Tuhan yang terjadi dalam diri dia, luar biasa, haleluya, haleluya. Baik, kita buka Kisah Rasul 1 ayat 24 sampai 26, 2 ayat saja, luar biasa, luar biasa. Kisah Rasul 11 ayat 24 sampai 26, haleluya, haleluya, haleluya. Nggak ada sini? Ada? Boleh kalau ada, silakan. Ya, boleh panggilkan juga sih. Ya, kalau ada kita panggil berdiri yuk, kita bantu sama-sama yuk. Ya, ada kan? Kisah Rasul ya 11 ayat 24 sampai 26. 3 saya baca aja. Oh, ada nih. Sudah ya? Oke, kita bagi berdiri. Yang ada di HP-nya silakan. Saya baca 24, saudaraku 25, 26 kita baca sama-sama ya. Yang ada di HP silakan, nggak apa-apa, kita bangkit berdiri. Yuk. Ya, ya. Saya baca 24, saudara 26 sama-sama ya. Oke. Kisah Rasul 11 ayat 24 dikatakan begini. Karena pada masalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Silakan 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, Ya. dan setelah bertemu dengan dia, membawanya ke Antiokhia. Bersama-sama yuk, 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar orang banyak. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut
Kristen silakan dulu saudara Tuhan, luar biasa. Guys, bawah ya, 26 dikatakan di Antioquia lah. Pertama kali murid-murid itu, orang pengikut Yesus itu, orang mengenal ajaran Yesus disebut Kristen. Antioquia sekarang itu di Bizantium, Turki. Dulu dia kekristenan terbesar itu di sana, di Konstantinopel. Setelah diserang oleh namanya Turki Utsmani, berubah jadi Turki. Dulu pusat Kristen di satu Konstantinopel. Itu Paulus, buah Paulus itu, Konstantinopel itu, kristen terbesar di Eropa dulu. Ya kan? Paulus dipakai Tuhan, kita tahu lah. Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan ke orang-orang non-Yahudi. Beda Petrus. Petrus untuk unsur Yahudi, itu firman Tuhan katakan. Dan kalau Paulus untuk non-Yahudi. Ketika dia datang bersama Barnabas, firman Tuhan katakan, setahun di Antioquia. Diajar orang Antioquia yang dulu tidak mengenal Tuhan. Dia bukan mengajar tentang mengajarnya saja, tapi kehidupannya diberikan untuk mereka. Saudara perlu perhatikan. Firman Tuhan coba tidak mengajar tentang teori firman Tuhan, tidak. Tapi kita mengajar orang, mengajarkan kehidupan kita. Itu yang terjadi untuk dia. Memberitakan firman Tuhan bukan teori. Nih, gue kasih firman Tuhan. Lu cuma teori doang, khotbah cuma teori. Tapi kehidupan mereka dengan Paulus diberikan pada orang Antioquia, sehingga orang yang tidak mengenal Yesus dan hidupnya berubah. Ketika orang sekitarnya melihat orang-orang pengikut Kristus, orang yang diajarkan oleh Paulus melihat kok hidupnya berubah, maka itulah mereka mengatakan Kristen. Paham sih? Paham sih? Paham dulu sih. Kita mesti paham dulu sih. Ketika Paulus mengajar orang Antioquia setahun lamanya, bukannya mengajar teori, tapi membagi kehidupan Paulus oleh mereka, berubahlah mereka hidup mereka yang tadi mengalukan suatu yang di duniawi, ya, yang mereka lihat orang sekitar tahu mereka orang duniawi, mungkin ada penjujian sana, mungkin seks bebas, ya, mungkin ya mereka perpecahan apalah hal duniawi, ya, itu penyembahan berhala. Mereka berubah hidup mereka sehingga orang sekitar lihat orang diajar Paulus kok berubah ya, hidupnya berubah ya. Pada saat itu mereka katakan Kristen, true Christianity, Kristen yang benar, Kristen yang sejati, bukan Kristen sejak lahir. Brojol Kristen itu Kristen, ya benar Kristen, tapi belum tentu Kristen yang benar. Kan banyak orang Kristen sekarang. Begitu kita lahir, kita orang tua Kristen, kita Kristen, brojol Kristen. Tapi apakah benar Kristen yang benar ini? Kristen sejati belum tentu. Belum tentu. Jangan banyak orang cuma Kristen aja, Kristen ya Kristen, ATM ya Kristen, gereja juga enggak. Waktu saya menginjil ke Medan kemarin, wah sampai nangis tuh saya jadi tuh, dia Kristen, tapi nggak mau gereja. Udah punya anak nangis. Karena Kristen KTP-nya yes Kristen, tapi ke gereja nggak pernah. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Kelas banyak orang Kristen, banyak kan? Di Antioquia nggak begitu. Mereka sebenarnya orang Kristen sebenarnya yang sejati yang seperti itu. Orang lain melihat kehidupannya seperti Kristus, baru sebut Kristen. Begitu gitu loh. Biar orang kita melihat kita bahwa kita benar Kristen yang sejati gitu loh. Orang lain sekitar kita, di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, dimanapun komunitas kita, orang lihat benar-benar nih Kristen nih. Kan begitu seharusnya. Seharusnya seperti itu. Tidak begitu. Hidupnya berbeda. Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kau sama dengan dunia ini, tapi berubah. Nah, guys baru kata berubah. Mereka nggak sama lagi dengan dunia. Dulu sebelum datang Paulus untuk menginjilkan mereka, untuk memberikan firman Tuhan bagi mereka, mereka seperti dunia hidupnya. Sekarang yang saya katakan, yang berjudi, yang mungkin juga ada LDD kali, lesbian, mungkin juga waktu itu ada. Kan nggak keluar hidup mereka tuh. Perjudian lah, macam-macam duniawi. Tapi setelah diinjil oleh Paulus, diberikan firman Paulus,
dididik oleh Paulus dengan membagi hidupnya kepada mereka yang dididik ini, mereka berubah. Kristen kan seperti itu, Kristen berubah. Kalau Kristen ada Kristen nggak berubah, bukan Kristen bos. Kristen nggak berubah. Dia dulu dalam firman Tuhan, tapi nggak berubah-ubah. Bagaimana? Iya kan? Kristen berapa tahun kau Kristen? Udah lama sejak lahir tahun. Berubah kan? Enggak. Ya ampun lah. Dan banyak seperti itu. Kristen tidak berubah. Mereka berubah. Kisah sejati kan sebenarnya berubah hidupnya. Nggak sama. Iya kan? Nggak sama ya. Dulu pernah pegang buku-buku dia. Stefanus. Nama ini Stefanus, nama ini apa? Baptisnya ya. Dulu kehidupannya duniawi ya, betul kan? Banyak pegang aja loh. Tapi kan berubah sekarang. Penuh senyum gue liat. Oh itu kita jalan-jalan senyum aja. Ya tenang aja orangnya. Beda. Berubah bos. Ada perubahan. Itu sejati. Ada berubah kawan. Enggak sama dengan dunia ini. Sebab aku katakan Datuk, bukan perintahmu, jangan hidup lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 4:17. Jangan sama lagi hidup dengan orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran-pikiran yang duniawi, yang sia-sia. Firman Tuhan katakan. Bagaimana orang lain bilang Kristen? Kalau hidup kita sama juga dengan dunia, sama aja malu lu mas Kristen ya. Sama juga, lu orang cintai bayi ya. Sama juga sama gue, tukang nipu, tukang bohong, tukang korupsi. Sama aja. Saya 33 tahun di Garuda loh. 33 tahun di Garuda, 16 tahun di pajak. Pajak tuh gudang korupsi itu pajak. Betul dengan duit Pak. Sama dengan dunia. Saya pastikan teman-teman saya sekeliling itu korupsi juga. Garuda itu banyak korupsi. Dulu saya nggak tahu sekarang teman-teman sekeliling. Ya kan? Ada saya bilang, temen lu bego lu bang, temen lu kayak semua lu kayak begini, lu biasa-biasa aja. Ada ikutnya. Banyak mainnya bos. Aku tau mainnya. Tapi kalau Kristen masa sama dengan dunia sih? Tiga pilihan kita. Pilihan. Temen pada main, aku tahu. Ngerti mainnya, aku tahu ngerti main cara main itu. Terus aku ikut mereka. Bedaku apa? Apa bedaku dengan mereka? Orang dunia juga, cuma KTP-nya Kristen. Orang tidak melihat kita orang Kristen. Iya. Kalau sama dengan orang dunia, gitu loh. Terus beda. Orang dunia melihat hebat, mungkin Kristus yang dididik oleh Paulus ya. Kok berubah ya? Bingung kan ya? Kok berubah? Kita katakan ini mereka nggak ini ya. Mereka dulu ke diskotik, judi, enggak ya mereka. Kita ajak ngomong, mereka mau ya. Wah, kok mereka udah berubah? Wah, terus Kristen. Itu dia taunya gitu loh. Seperti itu. Oh dalam Tuhan, ciri-cirinya salah satu itu. Yang kedua, Kristen yang sejati, yang benar yang sejati. Kristen yang mengenal Yesus Kristus dengan benar. Gitu. Kalau kita merasa Kristen sejati, kita benar orang Kristen sejati, itu harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Yesus secara benar. Kau cuma tahu, iblis juga tahu. Engkau anak Allah mati ini, kau datang untuk mengusir aku. Iblis tahu kau anak Allah, tapi dia nggak percaya. Kan begitu. Firman Tuhan kan begitu kan. Ketika datang iblis tuh, ya orang-orang yang ayam itu kan, iblis datang, iblis takutan tuh. Oh engkau anak Allah yang mati ini. Dia tahu ya sebenarnya, cuma nggak tahu doang, tapi nggak percaya. Nggak dengan benar mengenal Yesus. Oh cuma kita Kristen tahu Yesus Tuhan cuma gitu doang, wah. Apa bedanya saudara? Kita benar-benar bahwa Yesus adalah Allah Tuhan Juru Selamat. Benar. Roma 10:9 percaya dengan hati dengan mengakui Yesus Tuhan dan percaya dengan mulutnya bahwa Dia telah membangkitkan orang mati, Dia akan selamatkan. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang penting. Amen. Percaya bahwa Yesus mati di kayu salib,
1 Petrus 2 ayat 24 untuk menebus dosaku. Itu mesti kita imani gitu loh. Karena ada loh ajaran-ajaran yang nggak gitu loh. Ada yang sebenarnya progresif katanya. Enggak, Yesus juga masuk surga. Udah. Yang penting kita melakukan kebenaran. Enggak perlu Yesus. Kita bangun kan masuk surga. Sesat ajarannya, bos. Jadi untuk apa Yesus mati kayu salib begitu? Betul. Untuk apa Yesus mati kayu salib? Penderitaan yang luar biasa. 40 kali seorang saya pukul dicabut 39 kali dengan cabut yang luar biasa. Merobek tubuhnya. Untuk apa? Disalibkan, berdarah, kasih mahkota itu untuk apa Yesus mati kayu salib? Kalau keselamatan ada di luar Yesus. Yesus progresif. Yang penting kan hidup benar. Masuk surga. Ya. Penyangkalan akan Yesus. Penyangkalan akan darah Yesus. Penyangkalan akan kematian Yesus. Yang ini sesat ini. Hati-hati anak muda nih. Hati-hati loh. Ya kan? Anak muda kan maunya enak aja ya. Oh iya. Yang penting hidup benar ya. Masuk surga ya. Dia sudah perlu, jangan perlu. Ya. Yesus yang benar kita harus tahu, kita harus benar-benar gitu. Mengenal Yesus dengan benar gitu. Percaya bahwa Yesus selama mati kayu salib itu buat dosa kita itu benar. Bahwa dia satu-satunya selamat. Itu ada di Yudas 1 ayat 25. Bahwa Yesus satu-satunya selamat. Yesus satu-satunya ada di tempat yang lain. Hanya Yesus selamat. Melalui Yesus kita selamat. Aku lagi jalan kemenangan hidup. Dan seorang masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Itu pegang. Dan selamatan tidak dalam surga itu Roma 14. Selain dalam Yesus, sebab dua orang ini tidak ada nama lain yang memberikan kepada manusia olehnya kita selamatkan. Hanya Yesus satu jalan. Itu mesti dipegang kita sebagai orang Kristen. Amin. Mesti pegang sebagai orang Kristen kita mesti pegang itu. Jangan masuk dengan ajaran sesat yang mengatakan yang penting kan hidup benar. Masa Tuhan yang sana itu yang maha kuasa kalian udah boy udah benar. Masa boy udah benar masa masuk neraka kan nggak mungkin. Tuhan katakan kebenaranmu, amalmu, kebaikanmu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Karena itu nggak menyelamatkan. Kalau gitu nggak boleh benar, harus itu benar. Bukan nggak boleh benar. Memang harus, karena kita selamatkan kita benar baru. Memberi makan orang, membantu orang, mendoakan orang, menguatkan, itu harus. Karena dasarnya kita selamatkan. Bukan untuk diselamatkan, beda. Bukan kita melakukan hidup benar untuk selamatkan. Karena kita selamatkan Yesus. Oleh darahnya kayu salib, kita mesti hidup benar. Gitu loh. Jangan kembali. Yesus yang benar harus seperti itu. Yesus jadi mesti seperti itu, saudaraku. Dialah jalan kebenaran hidup. Kita mesti benar-benar melekat pada Tuhan, semakin dekat pada Tuhan, meyakini dan mengimani bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu pegang gitu loh. Mau nggak percaya dengan bahasa roh nggak bahasa roh, nggak masalah buat saya. Lu bisa bahasa roh nggak masalah, bahasa roh nggak masalah. Lu dia tepuk tangan dia nggak tepuk tangan nggak masalah. Silakan aja. Tapi pegang. Yesus adalah Tuhan dan Selamat, pegang. Dia satu jalan kebenaran hidup. Tak seorang masuk surga kalau tidak melihat. Itu yang mesti dipegang. Jangan mempermasalahkan dengan perbedaan doktrin atau apapun. Ya. Itu ciri-ciri daripada Kristen yang benar dan yang jati. Kita mesti mengenal siapa Yesus. Lebih dekat lagi pada Tuhan. Dan lebih harus tetap pegang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Amin. Dia sudah mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu harus. Dan itu harga mati. Amin. Dan orang di Antiokhia begitu, menerima ajaran daripada yang Paulus berikan kepada mereka. Kan kehidupan Paulus juga berikan kepada mereka, kehidupannya berikan kepada mereka. Kehidupan karakter Kristus tercermin dalam diri Paulus dan murid-murid melihat, sehingga dia terinterpretasi karakter itu dalam hidupnya, sehingga dia menginterpretasikan kepada orang lainnya di Antiokhia, sehingga orang Antiokhia semua melihat, oh, ini hidup mereka kok seperti Kristus ya. Dan mereka tahu, orang itu tahu
Yesus tidak caci maki, tidak mencaci maki. Ketika dihina, tidak dihina, tidak balas. Bahkan dia disalib, dikatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Mereka melihat tuh, orang tua melihat kehidupan daripada orang-orang diajarkan tentang Yesus, murid Paulus, sehingga tuh mereka sama sama Yesus ya. Kok mereka sama ya? Disuruh mereka katakan, Kristen. Seperti itu. Bukan Kristen KTP. Bukan Kristen KTP. Yang ketiga, saudara Tuhan. Yang ketiga, kita lihat mereka. Mereka bertekun, firman Tuhan kan? Ya kan? Kisah Rasul 2:42 kan? Kisah 2:42. Bertekun dan membaca firman Tuhan dan mau menerima pengajaran. Kristen yang sejati begitu, bertekun dan membaca firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan ya ogah-ogahan, bagaimana itu menjadi Kristen sejati? Kisah yang benar bagaimana? Baca Alkitab Kristen sedengar ogah-ogahan. Mereka menerima pengajaran dari rasul-rasul, dari Paulus dan Barnabas itu mereka. Setiap hari punya pengajaran selama setahun, mereka ganti tahun. Mereka punya pengajaran terus dan mau diajar, baca firman Tuhan dan mau diajar, mau ditegur. Ketika mereka saling tegur oleh Paulus, oleh Barnabas, saat itu mereka ditegur dan mau, sehingga berubah. Hidup hari, bulan minggu berubah minggu, bulan berubah mereka berubah karena mereka mau menerima pengajaran dan mau ditegur, sehingga berubah hidup mereka. Gitu loh. Itu kejadian di Antioquia, dimulai dari mereka. Dan indahnya ketika dari mereka ini, ketika mereka angkat Kristus, tersebar luar biasa Antioquia, Bizantium, ya kan, luar biasa. Sehingga itu dia kan Konstantinopel, jadi mereka jadi pusat Kristen luar biasa bersatu itu luar biasa. Tapi kemudian kan sejarah melihat mereka tentu kan ini repot-repot nih orang Kristen nih ya, kalau nggak ada masalah ya, udah lah. Seperti Eropa kan Kristen nggak ada masalah, udah. Ya kan, kehidupan mereka nggak ada masalah. Mereka yang kehidupan ditanggung pemerintah kan gitu kan, meninggalkan Tuhan. Akhirnya kuasa Turki, Utsmani pada saat itu, Israel jadilah Turki, negara Islam. Mereka bertekun dan mengajar rasul-rasul, bertekun baca Alkitab. Disebabkan Tuhan katakan Yosua 1:8 kan, jangan kau lupa merangkap renungkan siang dan malam, supaya kau berdakar suara itu sudah agar demi perjalanan makan bahasa dan kau akan beruntung. Jangan lupa makan firman Tuhan, jangan lupa merenung firman Tuhan, Alkitab, membaca dan merenungkan dan lakukan. Itu yang pesan firman Tuhan pada kita, kan gitu kan. Jangan lupa, ini suatu peringatan, kan gitu. Warning buat kita. Kita yang sebut Kristen, jangan lupa baca Alkitab. Untuk menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang benar, baca Alkitab. Alkitab itu semacam SOP-nya bos, petunjuk-petunjuknya. Bagaimana kita hidup seperti Kristus, sehingga kita sebut Kristen, ada di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengampuni orang, ada di Alkitab. Bagaimana tidak balas kejahatan dan kejahatan, tapi dengan kebaikan ada di Alkitab. SOP-nya di Alkitab. Terus kita balas baca Alkitab. Bagaimana kita jadi Kristen yang benar, yang sejati? Kenapa? Panduannya ada di situ. Untuk jadi Kristen yang sejati, panduannya di Alkitab. Baca terus Alkitab. Nggak ngerti baca terus, nggak ngerti baca terus. Kadang-kadang kita kan baca Alkitab nggak ngerti kan, kadang-kadang baca Alkitab apalagi baca ini ya, tetap jangan lama ya, baca boring nih, silsilah nih boring nih baca baca kita jadi boring nih, baca aja terus, baca terus. Nanti akhirnya kalau kita rindu untuk ngerti ya, nanti Roh Kudus memberi pengertian buat kita kan gitu. Lama-lama ngerti. Sama waktu kita sekolah dulu bagaimana? Ayo sekolah. Waktu SD kan nggak ngerti apa-apa kan, berhitung nggak ngerti kan, baca nggak ngerti kan. Terus baca aja, terus baca ini ngerti baca. Ya.
Waktu begitu lahir ngap bisa baca? Kan enggak. Blocok bisa baca? Ngap langsung dibaca? Enggak. Ingat dong dulu kita nggak bisa baca. Tapi kerajaan baca, ya tuh saya baca, belajar kan belajar, akhirnya bisa baca, iya kan? Berhitung kan nggak bisa. Begitu lahir buat langsung bisa berhitung. Orang kabur lah ya. Orang bisa baca, bisa berhitung, kabur orang. Kan diajar dulu. Nggak ngerti, ajar aja terus. Kartu saya belajar. Begitu juga baca firman Tuhan. Oh saudara, kalau katakan nggak ngerti, ya udah baca aja terus. Minta Tuhan untuk mengerti. Iya kan? Pada mulanya kan firman itu sama firman itu adalah firman itu Allah. Isi hati Allah. Kalau Allah menciptakan suatu buat kita dan hati kita kan saya ngerti kan. Tuhan beri pengertian akan firman. Tuhan beri pengertian buat kita akan firman. Pasti. Ya sama aja semua. Yang depannya juga nggak ngerti tadinya kan. Kalau kita berserah Tuhan kasih pengertian kan gitu kan. Dengan satu ayat ini. Bagaimana kita mengerti dengan satu ayat ini? Tuhan kasih hikmat buat kita kan gitu kan. Memampukan kita mengerti dan menyampaikan itu untuk kita semua kan gitu kan. Sama semuanya. Baca itu Alkitab. Renungkan itu. Dan mau firman Tuhan katakan, kita mau menerima pengajaran itu. Mau ditegur, mau dinasihati. Kisah 17:11 kan orang-orang di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, menerima firman Tuhan kerendahan hati. Artinya firman Tuhan menegur kita mau ditegur itu mas kerendahan hati. Ketika firman Tuhan kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan menegur kita mau ditegur. Amin. Itu bicara kerendahan hati. Orang yang sombong nggak boleh ditegur, udah salah nggak boleh ditegur, malah lawan, itu tinggi hati namanya sombong. Kan banyak kesalahan kita, dia manusia. Sebenarnya firman Tuhan diberitakan, kita juga tahu kan, ada boleh tegur ini, buka hati. Kalau firman Tuhan diberitakan ini ada teguran untuk kita, buka hati. Firman Tuhan katakan tadi, berubahlah, tidak seperti dunia ini, buka hati. Kalau kita masih seperti dunia ini, orang kita orang Kristen, dalam ajaran Kristen, tapi hidup kita seperti masih orang dunia, ya buka hati untuk berubah. Kan begitu. Ini bicara kerendahan hati. Tapi kalau kita masih kerasan hati, berarti kita sombong. Orang di Antioquia nggak begitu. Di dalam Kisah Rasul juga tidak begitu. Mereka mau menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati mereka menerima firman Tuhan dan mau ditegur. Firman Tuhan katakan, itulah Kristen yang sejati. Sehingga juga mereka bertambah-tambah kan. Dengan jumlah mula-mula di Kisah Rasul 2 kan, jumlah mereka bertambah-tambah kan. Ketika Petrus bertobat 5.000 orang bertobat, terus sampai berapa puluh banyak sebar firman Tuhan dan banyak yang bertobat. Karena mereka mau diajar. Amin. Terus bagaimana kita jangkau jiwa kalau kita merendah hati, nggak menerima firman Tuhan dan nggak mau tegur, bagaimana? Bagaimana orang sekeliling kita, rumah tangga kita mau menerima firman Tuhan, mau ikut Yesus, kalau kita jadi nggak mau pengajar dan tidak mau tegur. Ya. Kisah Rasul 2 bicara cepat yang mula-mula mereka menerima pengajaran dan dia dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan itu dan mau ditegur. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dalam persekutuan, mereka bertekun pengajaran Rasul dalam persekutuan seperti ini. Ya. Mereka kadang-kadang persekutuan ya mungkin ada namanya sel-sel gitu ya, sel-sel gitu. Mereka tetap mau menerima pengajaran itu dan mau ditegur. Saya percaya pada itu di Antioquia waktu Rasul Paulus mengajar mereka, ya ada teguran-teguran juga pasti. Ya pengajaran kan enggak dibelai-belai doang. Oh ya kamu berdosa, ya udah berbuat dosa deh. Enggak gitu. Kalau masih mencuri ya udah kasihan dia. Korupsi ya, nanti kalau boleh korupsi, jangan dia korupsi kan. Enggak gitu. Mereka yang benar-benar ditegur Paulus di Antioquia tuh, hidup mereka berubah. Dan Paulus membagikan kehidupannya ke mereka, bagaimana kehidupan Paulus dibagikan mereka, contoh bagi mereka. Itu sebab Paulus katakan di firman Tuhan, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Apa yang diikuti? Teladannya. Teladan aku yang kalian teladan aku kan Paulus katakan.
Ikuti teladanku seperti aku mengikut teladan Kristus. Amin. Mampukah kita mengatakan begitu pada orang lain? Ikut teladanku nih. Kalau gue korupsi bagaimana gue mengatakan begitu pada orang lain? Gue korupsi di Garuda misalnya, gue mengatakan orang lain bertobat dan korupsi. Lu sendiri korupsi, lu ngomong lagi. Kalau saya ngomong gini, saya udah melaksanakan. Udah diuji sama Tuhan. Bagaimana saya tidak korupsi? Sehingga saya mengatakan pagi, jangan korupsi. Ikut teladanku, seperti aku mengatakan Kristus. Karena enak kan? Karena aku udah gitu. Jangan balas keadaan yang jantan. Kemarin aja saya dikatakan, saya nggak contoh orangnya. Gue bener katakan setan. Setan! Gitu. Saya digituin. Terus sekarang nggak ada sekarang. Tuhan tahu saya nggak setan itu. Maafin Tuhan, bukan saya maafkan. Nggak ada kata itu. Tuhan tahu. Nggak ada setan. Udah biasa yang gitu-gitu. Masalah saya 2 kali apa dibunuh, 5 kali diancam, disantet. Nggak masalah buat saya. Banyak pergumulan masalah bicara. Nggak perlu sakit hati. Nggak mau mengancam, nggak perlu. Bukan setan. Kalau gitu, udah Tuhan dan berdoa lagi. Tuhan ampun, bisa kelihatan mengampuni, melepaskan pengampunan. Tuhan ampuni kan dia nggak tahu apa yang dia perbuat kan gitu kan. Begitu juga kita mampu. Tuhan tolong saya untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tolong saya untuk bisa mampu mengampuni. Harus begitu, belajar seperti itu. Belajar seperti itu. Itu namanya Kristen yang benar, Kristen yang sejati, true Christianity. Dan kita mesti mencapai itu, saudaraku. Mencapai itu, teladan Kristus itu mesti ada dalam hidup kita. Kita mesti teladan seperti Kristus. Bagaimana kita diangkat oleh Yesus kalau kita nggak seperti Kristus? Bagaimana? Firman Tuhan mengumpamakan dia pengantin pria, kita wanita, pengantin loh. Diumpamakan, ya. Dia namanya pengantin dewasa apa enggak? Anak kecil pengantin nggak ada, anak kecil mana cari mana nggak ada pengantin anak kecil. Orang udah dewasa baru pengantin, dewasa rohani baru pengantin. Kalau kita masih, firman Tuhan katakan susu yang aku berikan padamu bukan makan keras. Karena kalau masih pertengkaran, iri hati Tuhan katakan. Kalau dalam kita masih pertengkaran iri hati, kok susu Tuhan katakan. Bukan makan keras, bukan. Masih anak-anak. Dan orang-orang begini bukan pengantin. Yesus datang, bukan jemput. Itu yang dimaksud. Yang terakhir saudara Tuhan, yang terakhir adalah Kristus yang sejati itu mau diproses. Amin. Mau diproses. Iya kan? Bayi-bayi kan diproses kan? Dari bayi lahir kan anak-anak kan gitu kan? Ya kan? Balita kan gitu kan? Anak remaja, ya, dewasa, pemuda kan? Proses. Bagaimana prosesnya kasih makan? Kalau bayi susu dulu dong. Jangan makan, masa bayi kasih nasi? Enggak dong. Susu asi. Balita, ya, kasihlah. Susu kaleng, atau balita, bubur adalah boleh lah. Nasi dikit-dikit, pertumbuhannya demikian. Sehingga menjadi dewasa. Begitu sebenarnya dalam Kristus, kehidupan rohani kita begitu. Dulu mungkin masih bertobat, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya kan kadang kalau kita melihat orang mau baru bertobat, kalau minta doa dikabulkan, ya kan? Dikabulkan dia kalau doanya bertobat. Itu kan seperti bapak anak kecil dikabulkan. Ya. Terus udah gede, mandiri dong. Jangan minta melulu, salah sendiri dong. Beriman dong. Itu kira-kira perjalanan hidup kita, rohani kita. Ada ajaran keras, bukan susu lagi. Ajaran keras, yaitu mengampuni. Amin. Jangan sakit hati, jangan kita salah. Kalau boleh kata setan, udah maafin aja, nggak pusing. Yang itu bukan kata orang, kata Tuhan. Emang Tuhan lihat saya setan bukan kan? Bukan. Saya Tuhan saya setan bukan. Dia mau setan Tuhan bukan. Tuhan bilang kau anakku, dah, kau anakku. Tuhan bilang saya anaknya. Tuh dia bilang setan bodoh amat, dia bilang setan deh. Kok pusing amat? Terus kita sakit hati, jangan lawan. Nggak perlu lawan, nggak perlu. Men,
Penghakiman bukan milik kita, Tuhan penghakiman. Penghakiman milik Tuhan, bukan kita. Nggak perlu. Mau diproses saudara Tuhan, diproses ada masalah. Mungkin ada masalah ekonomi, ya, masalah rumah tangga, ya, masalah proses, mau proses. Yeremia bilang apa? Seperti memang seperti tanah, lihat di tangan tukang periuk. Demikian engkau, Tuhan katakan engkau di tanganku. Artinya kalau tanah liat di tangan tukang periuk diproses menjadi bejana yang indah, engkau juga di tanganku. Ku proses engkau menjadi bejana yang indah. Itu yang dimaksud Yeremia 18. Itu maksudnya. Kalau tanah liat di tangan tukang periuk tidak diproses, tetap menjadi tanah. Tetap menjadi tanah. Tanah ada harganya enggak? Ada banyak tanah di luar tuh. Tuh, seperti Jawa kasih mau lo. Nggak ada artinya. Tapi ketika diproses, tanah itu pas kalian belum diproses menjadi bejana yang indah. Ada bikin kuda-kudaan lah, ada bikin patung apalah, dari tanah liat tuh indah. Mahal harganya bos. Mahal harganya. Kalau di ruang tamu, di ruang-ruang yang eksklusif, indah orang melihat, wah indah benar. Amin. Mau gak dikata indah? Amin. Ketika orang melihat kau indah, mau gak? Jadi berkah, mau gak? Amin. Seperti tanah lihat kamu untuk bertukang periuk, demikian kau tanganku, artinya kau akan diproses untuk indah. Amin. Itu maksudnya, gitu loh. Maksudnya begitu. Yeremia itu mengatakan seperti itu, maksudnya seperti itu loh. Ini bukan bicara tanah, bicara kita di tangan Tuhan. Kalau yang firman Tuhan seperti itu, ini bicara kita di tangan Dia. Mau gak tangan Tuhan? Gak mau berontak ya udah. Kalau nggak berontak ya udah sana. Berontak mulu nggak jadi apa-apa lo, berontak mulu. Ada masalah berontak, bersungguh-sungguh berontak dah. Sama, banyak contoh-contoh di Alkitab. Ya, tokoh-tokoh Alkitab banyak. Contoh-contoh bagaimana dibentuk ya, karakternya bagaimana Yusuf, bagaimana Daud, bagaimana Paulus, Yusuf semua tukang gembala juga sama, Yusuf Daud juga gembala. Tiba-tiba Yusuf jadi orang kedua di Mesir, enggak tiba-tiba maksudnya, diproses dulu baru jadi orang kedua Mesir. Prosesnya nggak enak. Yusuf prosesnya nggak enak, dijual, dibudak, mau dibudak. Pada mau gak jadi budak, mau pada mau gak jadi orang kedua di Mesir, mau jadi budak mau, jadi budak mau, prosesnya mau. Kebaikan kita gitu kan. Mau diberkati, mau, saya mau diberkati. Kalau pendeta biasa bangun sini, saudaraku, jemaat saya mau diberkati, tunjuk tangan semua mau diberkati. Mau diproses, mau, nggak ada cerita. Berkat mau, diproses nggak mau. Daud cuma gembala yang nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan. Dia raja Israel, melalui proses yang luar biasa. Mau gak jadi raja Israel? Mau kita semua. Pejabat, mau jadi pejabat? Mau. Ternyata kur kayak kurta. Mau gak diproses seperti Daud? Nggak mau lah, capek deh. Mana mau? Saudara Tuhan, kisah sejati menuju kisah sejati ada proses. Saya percaya ketika kau datang di Antioquia, ya, itu orang-orang yang diajar firman Tuhan, mereka diproses tuh. Mereka diproses bukan luar biasa, bukan main luar biasa mereka diproses. Bagaimana mereka mau ngampuni orang? Wah, nggak mudah ngampuni orang, bos, nggak mudah. Bagaimana mereka hidup dalam kesabaran? Nggak mudah, namanya kesabaran nggak mudah. Itu kalau kita ngomong doang gampang ngampuni orang, gampang ngomong, tapi untuk melakukannya nggak mudah. Oh sabar Pak, sabar. Ngomong gampang sabar, tapi untuk melaksanakannya nggak mudah. Mereka dibentuk bagaimana mengampuni, mereka bentuk bagaimana kesabaran, mereka bentuk bagaimana tidak menyakiti orang lain, mereka bentuk bagaimana tidak korupsi, dibentuk luar biasa, terus dibentuk sehingga mereka lolos, kehidupan mereka berubah seperti Yesus. Sehingga orang Antioquia berkata, bisa, yuk, dimana pun kita berada, ya, biar jadi berkat gitu loh. Orang melihat kita bukan dari Yesus ya, Kristen. Bukan lu sama juga sama gue lu, Kristen lagi gereja lu sama gue lu. Orang gue juga sama aja sama gue. Lu beribadah aja lu,
Waduh, tapi hidup lu sama Pak Boy ya. Gua kebaca kata enggak, ibadah enggak, sama kopi sama kopi. Tapi kan juga Pak Boy. Jangan gitu, berubah ya, Amin. berubah ya. Amin. Kiranya berbantuan dan berkat kita, yang kita menjadi orang Kristen sejati, sehingga kita mengatakan, Yesus. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Kita berdoa. Haleluya. Haleluya.